warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala. Dalam limpahan rahmatnya ini, semoga kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala taufik dan hidayah, di mana taufik adalah kekuatan yang Allah berikan untuk menjalankan hidayahnya. Kita mungkin sudah mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala dalam bentuk ilmu pengetahuan. Hidayah itu adalah ilmu yang kita dapatkan. Kita tahu mana halal, mana haram. Itu adalah hidayah. Tetapi apakah kita akan menjalankannya? Nah, itu perlu kekuatan. Kekuatan untuk menjalankan hidayah itu, itulah yang biasa disebut dengan at-taufiq. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang al-mustahik, pada mustahik zakat yang kita sudah sampai pada bahasan tentang kemarin gharimin, dan sekarang masuk pada wa fi sabilillah. Nah, dalam fi sabilillah yang dikenal di kalangan para ulama adalah jihad. Dan kalau sudah dimutlakkan kata jihad, maka dia maksudnya adalah jihad qital atau peperangan. Peperangan adalah bagian dalam syariat ini, bahkan bagian dalam agama ini, dan bagian dari kehidupan atau fitrah kehidupan manusia. Jadi istilahnya semua peradaban manusia pasti ada perang. Nah, bagaimana ceritanya kalau perang malah menjadi bagian dari peradaban? Dia mana ada sejarah manusia yang lepas dari peperangan, sehingga itu adalah bagian dari peradaban manusia di zaman dan di era manapun, sampai akhirnya dia menjadi bagian dari agama ini. Bagaimana kita tahu peperangan bagian dari agama ini? Karena Allah Ta'ala yang berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, padahal kalian tidak suka itu. Ya, karena memang tidak ada manusia yang suka dengan peperangan. Tetapi kenapa diwajibkan oleh Allah? Apa jawaban Allah? Fa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kamu suka, bisa jadi kamu suka sesuatu, bisa jadi kamu benci sesuatu, padahal itulah yang baik buat kalian, atau kalian suka sesuatu padahal itu buruk buat kalian. Dan Allah akhiri dengan kalimat
pamungkas, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian nggak tahu. Jadi udah ikuti aja. Sami'na wa ata'na. Nah, jadi peperangan itu adalah bagian dari syariat, bukan jihad lagi. Allah sebutkan al-qital. Kutiba alaikumul qital, bukan kutiba alaikumul jihad. Karena kalau jihad dia akan masih banyak interpretasi. Tapi kalau qital maka fisabilillah yang disepakati oleh para ulama adalah dalam rangka berperang di jalan Allah. Bagaimana cara pembagiannya? Nah, itu ada rincian. Balik lagi masalah qital ini tadi. Ketika bahasa syariat yaitu Al-Quran dan hadis menyebut al-jihad, yang orang bisa belokkan pada interpretasi yang lain, bisa jadi bukan qital maknanya, misalnya firman Allah di surah Al-Ankabut, wajahidu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjihad di jalan kami akan kami berikan dia petunjuk jalan-jalan kami berikutnya. Apakah jihad di situ artinya adalah qital? Ya sebenarnya mencakup. Itu nanti istilahnya cakupan dari semua nas. Ya kalau yang udah usul fikih para mahasiswa sedikit nih. Hah? Full segini. Mana mahasiswa? Angkat tangan. 3, 4, 5, 6, 7. Ah? Oh, libur. Oh, libur. Saya dengar full tadi. Libur. Maaf. Baiklah. Jadi cakupan kata tadi al-jihad mencakup qital, dan itulah mana urutan pertamanya. Tapi kalau dari konteks sababun nuzul atau konteks ayat itu turun, ya bukan. Maksudnya dalam ketika ayat itu turun karena dia makkiyah, belum diwajibkan perang. Lalu jihad apa yang dimaksud? Nah, para ulama menafsirkannya jihad dalam dakwah, jihad dalam menahan hawa nafsu, jihad dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Itulah walladzina jahadu fina. Tetapi biasanya firman Allah itu dia mencakup memang yang saat itu pada konteks ayat itu turun jihad yang itu, tetapi Allah menggunakan kalimat yang umum untuk mencakup jihad-jihad yang lain, sehingga siapapun yang berjihad di jalan Allah maka Allah akan berikan dia petunjuk jalan-jalan berikutnya. Intinya, dan dalam dakwah juga begitu. Dalam dakwah juga intinya adalah mulai saja dulu, nanti Allah akan berikan petunjuk berikutnya. Istilahnya kalau kata orang, jalan aja nanti ketemu jalan di tengah jalan. Di jalan pasti ketemu jalannya di tengah jalan. Maksudnya nanti Allah akan berikan ini petunjuk orang yang mentok dakwahnya bagaimana ini. Nanti kalau dia benar-benar jahadu fina, kata fina ini yang kuncinya. Banyak orang berjalan dia fina atau fid dunya. Fina itu artinya dalam. Dua kata. Di dalam, apa artinya fina? Dalam ikhlas karena Allah menjalankan kewajiban agama kami, dan dalam rangka atau dalam koridor ajaran agama, itulah fina, itu mencakup. Jadi kalau orang berjihadnya di situ, maka barulah dia akan mendapatkan lanahdiyannahum subulana. Jadi itulah yang dialami oleh para mujahid, baik dalam berperang maupun berdakwah. Ada saja jalan-jalan yang diberikan oleh Allah Ta'ala dengan syarat dia memang ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada mujahid yang mentok, tidak ada pendakwah yang mentok. Jalannya akan selalu ada. Dan jalan tertingginya itu apa? Asyahadah, atau syahid di jalan Allah Ta'ala. Maka kata al-jihad sebenarnya fi sabilillah. Kata fi sabilillah yang masuk dalam sinaf zakat itu yang luas, mencakup jihad dan jihad. Bahkan dalam hadis haji saja fi sabilillah. Makanya termasuk salah satu yang berpendapat bahwa orang berangkat haji boleh menerima zakat adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab ini.
siasah syariah ini. Karena berdasarkan hadis bahwa haji adalah jihad fisabilillah, dan itu khilafiyah di antara para ulama. Jadi fisabilillah itu ya, luasannya sangat besar. Kemudian ini kalau diletakkan di sini magnetnya. Fisabilillah itu yang lebih besar. Kemudian dalam fisabilillah itu ada jihad, dan dalam jihad itu ada qital. Fisabilillah, jihad, qital. Nah, gitu. Jadi yang fisabilillah mencakup semua amal soleh yang diridhai oleh Allah, maka dia fisabilillah. Maka ada pendapat yang mengatakan bahwa semua amal soleh boleh dikasih dari zakat. Nah, tapi pendapat itu bukan pendapat masyhur di kalangan keempat mazhab, meskipun ada. Lalu kemudian ada lagi mencakupkannya pada jihad, dan jihad itu bisa dakwah, bagian dari jihad. Kemudian jumhur atau mayoritas ulama dalam pendapat yang utama dari semua mazhab adalah qital itu sudah pasti dari bagian dari fisabilillah yang berhak menerima zakat. Kalau itu disepakati, yaitu para mujahidin yang berhak menerima zakat itu adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah, Nah, pertanyaan gimana kita membedakan orang perang di jalan Allah dengan tidak? Ya, sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala liyakuna kalimatullahi hiyal ulya, fa huwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah lah yang paling tinggi, maka dia di jalan Allah. Maka kalau perang ini bukannya dengan tujuan seperti itu, berperang karena nasionalisme semata, berperang karena kebangsaan semata, maka dia bukan di jalan Allah. Nah, yang berperang di jalan Allah itu adalah yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, untuk menegakkan syariat-syariat Allah dengan segala cakupannya yang luas. Barulah itu disebut dengan jihad fisabilillah. Sehingga tidak semua orang perang, hatta perang kemerdekaan, hatta perang yang membebaskan satu negara, maka dia fisabilillah. Tergantung pada niat dan tujuan dari perorangan maupun kelompok yang berperang. Makanya kayak di Palestina itu dulu, perjuangan kemerdekaan Palestina itu dimulainya kapan? Ya dimulai sejak melawan Inggris, bagaimana yang kita pernah sampaikan dulu. Maka salah satu pahlawannya misalnya adalah Syekh Izzuddin Al-Qassam, yang dia adalah veteran perang melawan Prancis ketika Suriah direbut oleh Prancis, dan celakanya pemerintah Suriah waktu itu menyerah. Maka mujahid-mujahid yang di bawah-bawah ini bingung dong, orang pimpinannya sudah menyerah bagaimana? Akhirnya pada mengungsi, termasuklah Syekh Izzuddin Al-Qassam, mengungsi dia dari Suriah. Perjalanannya cukup panjang, sampailah dia ke Haifa, kota pelabuhan yang ada di bagian ujung Palestina. Dan di situ dia mendapati masyarakat yang masih jauh dari agama, sholat banyak nggak bisa. Ya udah, akhirnya berdakwah di situ. Berdakwah, dan waktu itu daerah itu sudah dikuasai oleh Inggris, karena Inggris telah menjajah bagian Palestina itu, merebutnya dari Turki Utsmani pada tahun 1917, yang sampai jenderalnya menginjak-injak kuburan Salahuddin Al-Ayyubi, Allenby namanya. Lalu kemudian Inggris, ya sudah, jadilah dia pemerintahan kolonial Inggris. Dan pada saat itulah kemudian masuklah imigran-imigran Yahudi itu, karena melobi seorang Zionis yang menjadi menteri luar negeri Inggris waktu itu, namanya James Balfour. Itu lobby, jadi Yahudi ini menangnya di lobby. Maka Yahudi pintar, maksudnya pintar tuh pergerakannya itu
terencana dan terukur. Maksudnya ada lead banknya. Nah ini nih yang kadang-kadang harus menjadi perhatian kepada gerakan-gerakan Muslim. Apa yang menjadi kuatnya lobby Yahudi? Lead banknya yang kuat. Pemetaan segala macam itu di situ dia tidak akan menyerang sebelum perencanaannya matang. Salah satu sisi itu adalah kadang-kadang kita harus belajar dari musuh. Lobby dan lobby itu pasti menggunakan kekuatan uang, maka ekonomi sangat berpengaruh. Itulah kenapa Yahudi berkuasa di dunia ini, karena mereka yang menguasai perekonomian. Sehingga dan kaum muslimin jarang, lihat orang-orang terkaya di dunia yang Islam saja masih urutan keberapa. Sudah begitu, kalaupun dia Islam belum tentu dia peduli dengan Islam. Memang agamanya Islam, tetapi apakah dia peduli dengan Islam itu belum tentu. Itu PR juga. Kenapa banyak aktivis Muslim dan mujahid yang takut menjadi orang kaya? Karena dia takut dengan fitnah harta. Cuma kalau tidak dapat harta, bagaimana dia membiayai perjuangannya? Nah itu dilema antara takut fitnah harta dengan keharusan jihad harta. Itulah seni yang harus dikuasai oleh seorang mujahid dakwah maupun mujahid kita. Mujahid lah pokoknya. Karena itu tidak bisa dipungkiri bahwa harta itulah yang menjadikan. Dari mana negara Israel bisa berdiri sekecil itu? Ya dari hartanya. Dengan harta itulah mereka melobi negara-negara besar untuk mendukungnya. Kalau dipikir berapa banyak kekayaan Israel itu, sehingga dalam keadaan seperti sekarang ini mereka sebenarnya udah mau hampir bangkrut gara-gara serangan 7 Oktober kemarin itu. Cuma karena dia ditopang atau didukung oleh sekutu-sekutunya dari Amerika maupun Uni Eropa dan juga kaum muslimin yang beli barangnya, ya jadi makin kaya lah dia. Padahal itu sebenarnya sudah mau bangkrut. Cuma mereka bersatu. Yang tidak bersatu itu orang Islam. Ya, lihat saja bagaimana pembiaran itu dilakukan di Palestina dan negara-negara Islam seperti tidak berdaya. Benarkah mereka tidak berdaya? Bukan tidak berdaya, mereka tidak mau saja. Ya, ada beberapa hal. Salah satunya adalah diikat oleh perjanjian, bukan perjanjian sih sebenarnya. Itu tadi lobby itulah yang main. Nah, jadi disitulah kekuatan lobby. Jadi jihad itu sudah dimulai. Dan Syekh Izzuddin Al-Qassam memulai jihad itu dengan berdakwah kepada masyarakat, membetulkan akidah, membetulkan ibadah masyarakat. Nah, di antara pengajian-pengajian, karena dia ditunjuk sebagai imam masjid, dia melihat mana orang-orang yang potensial ini. Siapa nih? Kalau ada santri-santri atau murid-murid yang menonjol, dia akan datangi rumahnya untuk membicarakan sebuah rencana. Apa rencana itu? Rencana membentuk sebuah brigade pasukan untuk melawan penjajahan Inggris ini. Apalagi ini kan imigran-imigran Yahudi kan udah makin masif, dan dia sudah mencium juga ini ada usaha-usaha untuk memasukkan orang-orang Yahudi ini, dan ini bukan sembarang imigran. Ini adalah ada usaha-usaha ideologis yang bernama Zionisme itu, atau usaha politik yang bernama Zionisme itu, yang akan ada deal antara mereka. Waktu itu mungkin belum diketahui secara ini ya, tetapi kan bisa terlihat rencana-rencana itu. Ada deal antara mereka dengan Inggris ini untuk menyingkirkan orang-orang Arab dan kaum muslimin. Nah, maka dari itulah yang jelas apapun bentuknya penjajahan, seperti imperialisme barat, penjajahan Inggris, Prancis, Belanda di kita, itu adalah bagian dari penjajahan, serangan orang kafir yang menuju ke negeri muslim, dan itu sudah jelas dalam syariat, ijma' ulama, wajib fardu ain hukumnya bagi orang-orang di negeri itu untuk berjihad atau mengangkat senjata dengan sesuai kemampuannya tentunya. Itu yang disebut dengan jihad difa'i. Kenapa? Karena musuh telah masuk menyerang. Sebenarnya bukan masuk saja, baru bersiap menyerang itu sudah jihad difa'i. Apalagi kalau sudah masuk, menguasai, menjajah, maka itu kewajiban fardu ain
bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada kewajiban yang lebih wajib bagi seorang muslim setelah iman kepada Allah selain jihad mempertahankan tanah airnya dari serangan kafir. Dan mereka kan kafir. Beda kalau dia muslim sama muslim, akan beda hukumnya. Tapi ini misalnya satu negara diserang oleh negara muslim lainnya. Itu yang membuat bingung dulu para kaum muslimin di Damaskus ketika Tartar menyerang. Serangan kedua di masa Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena rajanya sudah masuk Islam. Waktu itu rajanya Mahmud Qalawun. Mahmud Qazan. Qalawun adanya yang di Mesir. Qazan telah masuk Islam. Lalu orang-orang bingung. Nah, bagaimana nih? Berarti kan serangan Islam ke Islam, nih perang antara Islam dengan Islam. Itu yang kemudian dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dengan cukup panjang lebar. Tapi memang Ibnu Taimiyah tidak menampik bahwa dia Islam. Tapi mereka melakukan kekufuran. Dia mengakui dulu bahwa dia Islam. Makanya apakah Ibnu Taimiyah mengkafirkan Qazan? Saya pernah berdiskusi dengan seorang ustaz. Kesimpulan beliau adalah tawakuf. Tapi kalau saya lihat enggak sih. Ibnu Taimiyah seakan zahirnya mengakui bahwa Qazan muslim karena ketika dia datang kepada Qazan membicarakan masalah Damaskus ini, seakan bicara dengan seorang muslim dengan muslim, yang di akhirnya kemudian Ibnu Taimiyah berdoa, ya Allah, kalau Qazan ini berperang karenamu, maka dukunglah dia. Tapi kalau dia bukan karenamu, maka hancurkanlah dia. Qazannya bilang amin, karena dia nggak tahu artinya. Maka Ibnu Taimiyah berdoa pakai bahasa Arab. Intinya itu syubhat bagi kaum muslimin kala itu. Ini Islam dengan Islam nih. Kalau waktu awalnya dulu, waktu masih kakeknya Qazan, yaitu Holagu namanya, yang menyerang Baghdad, dia memang masih belum Islam. Lalu kemudian anak cucunya yang masuk Islam setelah menyerang Baghdad. Nah, jadi ini kan jelas kafir nih. Inggris, Prancis, Belanda masuk menjajah negeri kaum muslimin. Maka Syekh Izzuddin Al-Qassam menyusun strategi untuk berjihad. Buatlah kelompok-kelompok rahasia yang berlatih secara militer. Dilatih oleh Syekh Izzuddin itu sendiri. Dan sampai akhirnya terjadilah pemberontakan atau pertempuran kecil-kecil yang gerilya, sampai akhirnya qadarullah mereka ketahuan dan berhasil ditumpas pada tahun 1935. Tapi tidak ada di masa itu para ulama yang menyalahkan jihad itu. Namanya orang juga lagi berusaha. Lalu kemudian qadarullah. Apakah kita katakan bahwa perjuangan Syekh Izzuddin Al-Qassam itu sia-sia, bukan jihad yang syar'i dan lain sebagainya? Yang jelas tidak ada yang mengatakan itu di masa itu, dan sampailah muncul di masa sekarang kaum munafikin yang mendegradasi jihad yang sudah jelas-jelas fardhu ain, jihad di Palestina itu. Orang jelas jihad yang sudah jelas-jelas fardhu ain bisa dikatakan orang tidak syar'i karena masih lemah dan lain sebagainya. Ini kesalahan berpikirnya terletak dari mana? Kesalahan berpikirnya terletak seakan-akan yang wajib jihad itu hanya orang Palestina, hanya orang di Gaza saja. Pertanyaannya, apakah orang Muslim cuma mereka? Orang Mesir, orang Yordan, Lebanon, Syria, Saudi, Qatar dan sebagainya, orang Islam apa bukan? Orang Islam. Baik, kalau orang Islam kena taklif apa tidak? Kena. Bukankah dalam ajaran Islam taklifnya ada? Jihad itu wajib, baik ain maupun kifai. Nah, minimal kifai mereka kena. Harusnya kena. Karena kan sudah ijma' ulama, apabila suatu negara diserang oleh musuh, maka fardu ain hukumnya bagi penduduk negeri itu untuk berperang. Fardu ain, laki perempuan semuanya sesuai dengan kemampuannya. Yang tidak bisa berjihad dengan perang dengan senjata, dengan harta, dengan tidak bisa dengan kata-kata. Intinya wajib melawan, tidak boleh menyerah. Kalaupun menyerah dalam taktik. Jadi perjuangan itu harus terus ada. Yang tidak melawan, sementara dia mampu atau bisa mengusahakan cara, maka dia berdosa di sisi Allah karena meninggalkan fardu ain. Maka mereka yang melawan itu menjalankan fardu ain yang ada pada mereka sesuai dengan persiapannya. Dan itu kan tidak instan saat ini. Dari mana mereka dapat senjata itu? Semudah itu kan tidak. Dari berapa puluh tahun yang lalu.
ketika perjuangan-perjuangan itu. Nah, saya mau balik bahwa lalu kemudian terjadi peperangan tahun 1948. Nah, itu udah campur yang berperang itu antara orang-orang yang berperang atas nama jihad fisabilillah, dan kebanyakan itu adalah milisi. Dan waktu itu pun penduduk Palestina itu ya namanya orang kampung ya, dia tidak terpikir besar. Kalaupun ada perlawanan-perlawanan itu perlawanan dari masyarakat kecil. Nah, yang melawan secara besar apa? Negara-negara Arab dalam perang 1948 itu, dan kondisi mereka memang baru lepas daripada penjajahan. Jadi biarpun mereka bersatu, negara-negara Arab itu tetap saja mereka mudah dikalahkan oleh Zionis yang waktu itu telah menyusun kekuatan dan dibantu oleh dunia internasional. Akhirnya berhasil dipatahkan perlawanan bangsa Arab itu. Tetapi milisi-milisi yang mau sukarelawan jihad juga dimobilisasi oleh organisasi Al-Ikhwan Al-Muslimun kala itu, terutama dari Mesir. Mereka itu yang masuk dari jalur Gaza itu. Jalur Gaza itu kan punya Mesir, dan memang wilayah Mesir pada tahun 48. Masuk dari situlah kemudian mereka menyerang dan hampir bisa mengalahkan Israel kalau menurut pengakuan seorang ulama Yaman, Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, dalam menuliskan dalam catatannya di kitab apa itu nama anunya itu, dia hampir saja Ikhwan Muslimin, dia insaf dalam hal ini. Dia tidak suka Ikhwan Muslimin, bahkan dialah yang pertama kali mengucapkan Ikhwan Muflisin sebagai plesetan dari Ikhwan Muslimin itu. Tapi untuk kali ini dia mengakui bahwa memang Ikhwan Muslimin berjasa waktu di Palestina itu, dan hampir menang kalau tidak dikhianati oleh tentara-tentara Arab katanya. Makanya dia bilang tentara-tentara Islam yang ada ini adalah bukan tentara Islam, tapi tentara taghut yang membela para orang-orang zalim dan taghut itu. Itulah yang dia tulis dalam bukunya itu. Intinya milisi-milisi ini ada yang berjuang betul-betul jihad fisabilillah, tapi mereka dikhianati oleh negara-negara mereka sendiri, dan terbukti setelah itu milisi Ikhwan Muslimin yang sebenarnya telah menyelamatkan tentara Mesir dalam operasi 1948 itu tiba-tiba malah dibubarkan dan pemimpin-pimpinannya ditangkap karena ada urusan internal antara mereka dengan Raja Mesir waktu itu, An-Naqrashi namanya. Sampai akhirnya Hasan al-Banna dibunuh. Ala kulli hal, perjuangan tidak berhenti sampai di situ. Akhirnya karena kalah bangsa Arabnya ini, terjadilah peristiwa Nakbah. Orang kalau sudah kalah kan tidak ada punya senjata lagi. Ya bebas yang punya senjata untuk membantainya. Nah, itulah makanya kalau sekarang misalnya pejuang-pejuang yang ada di Palestina itu diminta untuk menyerahkan senjata, ya itu pengennya Israel supaya nanti mereka bebas. Kalaupun tidak bebas, mereka punya cara untuk itu. Dan sekarang saja mereka bebas. Bagaimana membantai dan melakukan genosida yang udah nyata di depan mata. Jadi yang anehnya, kok ada orang-orang bodoh dan dungu yang mengatakan bahwa Hamas menjadikan tameng manusia penduduk Gaza. Tameng dari mana? Yang dinamakan tameng manusia itu kalau dia ada di situ, lalu bermarkas di situ sehingga musuh ngebom markas dia di situ. Kalau kita mau bicara tameng manusia, seluruh pemerintahan negara-negara itu bertameng manusia. Pemerintah Ukraina yang diserang Rusia, itu bertameng manusia. Dia ada kantornya di situ, departemen pertahanannya di situ, dibom oleh Rusia di situ. Rusia ngebom siapa? Ngebom departemen pertahanan, kena sipil. Mereka bertameng kepada manusia. Itu bisa dikatakan begitu. Kalau pejuang-pejuang yang di Gaza itu tidak, mereka ada di bawah gorong-gorong, di bawah tanah itu. Justru di bawah tanah itulah artinya mereka tidak bertameng dengan tameng manusia. Dan Israel tahu itu. Sehingga kalau mereka menyerang fasilitas sekolah, rumah sakit, memang sengaja. Nanti kita bikin alasan ada kantor Hamasnya di situ. Sekolah itu kantor Hamas. Semua kantor Hamas. WC umum pun kantor Hamas. Tinggal kita bom susukan. Itu kan namanya propaganda. Yang herannya kenapa para dunguers ini, orang-orang dungu ini bisa termakan oleh propaganda model begitu yang tidak seharusnya termakan pun. Jadi tidak ada pertameng manusia di situ. Dan
kenapa dibuat gorong-gorong? Lalu para munafikin ini menghina, itu mereka bersembunyi di gorong-gorong. Memang maksud Anda kalau perang itu harus ada pesawat tempur, inilah aku, para pemberani, buat ditembak begitu. Ini otaknya tidak ada. Orang yang ngomong begitu tuh, otak tidak ada, iman tidak ada, perasaan pun tidak ada. Mereka lebih jahat daripada binatang. Jadi di mana-mana orang perang, tidak mungkin dia menampakkan diri orang perang modern ini. Beda dengan orang perang kalau dia pakai senjata tajam, ini memang harus berhadapan-hadapan. Nah, era perang modern ini kan harus sembunyi. Masih orang main tembak-tembakan, hatta dalam film pun nggak ada. Jadi adanya terowongan gorong-gorong yang dibuat itu di bawah tanah itu adalah bagian dari firman Allah, lanahdiyannahum subulana. Sekarang coba pikir, Gaza yang terisolasi sedemikian kecil itu. Bagaimana cara sembunyi dari pesawat-pesawat tempur ini? Coba. Tidak ada gunung, tidak ada sungai, tidak adanya gedung-gedung, ya mudah dong dihancurkan. Maka terpikirkanlah oleh mereka, para pejuang-pejuang Hamas ini, untuk menggali ini terowongan bawah tanah yang panjangnya sudah sama dengan kota itu. Jadi mereka ada di mana? Ada 40.000 pejuang itu ada di mana? Ya ada di kota terowongan itu. Bagaimana makan segala macamnya? Wallahu a'lam. Allah yang memberi mereka rezeki. Sebagaimana Allah yang memberikan rezeki kepada Khubayb, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada Maryam. Intinya kalaupun mereka mau mati, mati saja. Tapi kalau buktinya mereka tetap saja bertahan di situ, karena mereka yakin akan perjuangan itu. Jadi justru dengan berada di terowongan itu, mereka tidak bertameng dengan tameng manusia. Justru kalau mereka ada di kota, baru bisa dikatakan dituduh bertameng dengan menggunakan penduduk sipil sebagai tameng. Dan Israel tahu mereka ada di bawah terowongan itu, tapi nggak berani masuk, karena masuk mati. Terowongan itu belum ada bom secanggih manapun dari Amerika yang bisa menembusnya. Itulah tadi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Belum ada yang menembusnya. Makanya gimana caranya? Udahlah. Kesel nih, nggak bisa nembus-nembus. Sipilnya aja yang kita bantai, kata Israel. Memang begitu. Semua rata-rata angkatan-angkatan bersenjata mana? Amerika melakukan itu di Vietnam, di Irak, di Afghanistan, kan sama saja. Cuma misalnya di Afghanistan, di Afghanistan dikatakan juga bahwa mereka bertamengkan manusia? Enggak. Amerika kalau mau ngebom aja, semua masjid dibom, semua sekolah dibom. Amerika pun melakukan itu. Terus pejuang Talibannya ada di mana? Ada di gunung-gunung. Mereka tahu. Lalu kenapa bukan gunung yang dibom? Yang sengaja aja membantai rakyat sipil. Jadi itu memang mentalitas orang-orang kafir. Jadi tidak ada para pejuang itu bertameng dengan tameng rakyat sipil, tidak. Justru mereka sudah benar tempatnya sudah ada di terowongan itu, bukan berada di tempat-tempat penduduk. Hanya Israel saja tidak berani masuk ke terowongan itu, karena kalau masuk mati. Dan itu udah sering mereka lakukan. Nggak bisa, ya mau nggak mau harus masuk dan harus berani berkorban. Nah, mereka kan penakut. Jadi para tentara-tentara Israel itu adalah orang-orang yang takut mati. Mereka hanya berlindung di balik peralatan mereka. Sebenarnya hampir semua tentara kafir itu tidak ada yang berani, termasuk tentara Amerika. Yang berani itu cuma biasanya Rusia, itu aja yang berani. Dan itu diakui oleh para mujahidin dari Afghanistan. Misalnya, yang paling berani itu ya tentara-tentara Rusia. Adapun Amerika termasuk tentara-tentara pengecut yang hanya bisa berani masuk kalau peralatan mereka lengkap. Apalagi Israel. Tetapi yang lebih takut, yang lebih pengecut daripada Israel adalah tentara-tentara Muslim, tentara Arab. Akhirnya, udahlah. Terowongan ini tidak bisa dia tidak dapat mendapatkan para mujahidin, sudahlah rakyat sipilnya saja yang kita korbankan. Nah begitu ceritanya. Jadi bukan para mujahidin itu yang bertamengkan dengan rakyat sipil. Nah pemikiran ini harus dibetulkan.
Karena dia merupakan propaganda yang dilakukan oleh tim propagandanya Israel yang disebut dengan Hasbara. Hasbara itu didirikan sejak tahun berapa oleh seorang Yahudi Slovakia kalau tidak salah saya. Siapa Novum siapa namanya itu. Tim yang memang sengaja untuk membuat propaganda menyesatkan untuk membela negara Israel dalam tiap tindakan-tindakannya. Sehingga yang disalahkan itu adalah orang-orang Palestinanya. Itu namanya Hasbara. Hasbara itu dari bahasa Ibrani yang berartinya propaganda, penjelasan, pencerahan, itu arti Hasbara itu. Tetapi sebenarnya adalah penyesatan. Pencerahan buat mereka, penyesatan buat kita. Itu nama sebuah proyek. Nah, dengan proyek itulah mereka menciptakan propaganda-propaganda. Celakanya, sebagian orang malah percaya pada propaganda-propaganda itu untuk menyalahkan para pejuang. Belum ada di semasa zaman, baru ada sekarang ini. Orang-orang yang bisa diperalat oleh musuh, atau memang dia bekerja untuk musuh. Kalau dia bekerja untuk musuh masih mending, dia dibayar, dapat duit. Nah ini orang-orang yang menjadi buzzer gratisannya Israel. Ini adalah orang-orang yang rela melacurkan ideologi tanpa dibayar dan tanpa disadari. Maka dia tidak punya iman, tidak punya otak juga, tidak punya perasaan juga. Nah, semoga kita terlindung dari orang-orang seperti itu. Jadi kata balik lagi pada fisabilillah sebagai yang berhak menerima zakat, termasuklah mereka-mereka yang ada di Palestina itu, karena mereka adalah pejuang yang tidak dibayar. Para ulama mensyaratkan pejuang atau mujahid fisabilillah, orang yang berperang yang berhak menerima zakat adalah yang tidak dapat gaji. Adapun kalau dia tentara reguler yang sudah dapat gaji bulanan, dia tidak berhak menerima zakat. Nah, mujahid fisabilillah ini berhak menerima zakat sekalipun dia konglomerat. Biarpun dia orang paling kaya, kalau dia berperang dan dia sukarelawan jihad, dia berhak menerima zakat. Nah, bagaimana menerimanya? Ya bisa diserahkan langsung kepada dia, ya. Bisa untuk membeli senjatanya dia, bisa segala macam yang berhubungan dengan jihad vitalnya itu. Ini kadar yang disepakati oleh para ulama. Makanya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah dalam sebuah fatwanya di tahun 1989 ketika terjadi intifadah tahun 87 kan intifadah, dan saat itu pula Desember berdirilah organisasi Hamas. Ini kenapa? Sebenarnya panjang lagi ceritanya. Karena selama ini dari era 1967, katakanlah dari era 67 aja lah, sampai kepada era 87, sebenarnya perjuangan kaum muslimin di Palestina itu kayak apa sih? Perjuangan itu diwakili oleh PLO yang didirikan tahun 56 atau 57 itu. 60-an lah era itu ya. Itu kan adalah aktivis-aktivis muda Palestina yang belajar di Mesir, termasuk salah satunya adalah Yasir Arafat, terus beberapa orang, 3 orang, 4 orang yang mendirikan itu. Lalu, corak perjuangan mereka adalah nasionalisme kebangsaan. Belum nyebut-nyebut Islam di situ. Sampailah akhirnya, dan hampir semua elemen Islam, termasuk yang paling besarnya adalah Al-Ikhwan Muslimun, gabung di situ, mendukung kita satu komando saja, ya PLO itu. Sampailah akhirnya banyak yang tidak puas. Ini bagaimana ceritanya? Tidak ada Islam di bawah-bawah. Lalu sebagian kelompok mendirikan tahun 80-an, 82 kalau tidak salah. Akhirnya mendirikan sendiri faksi jihad mereka sendiri bernama Al-Jihad Al-Islami. Tokoh pendirinya itu saya lupa namanya. Yang jelas dia orang Ikhwan Muslimun lalu keluar, lalu dia mendirikan itu. Pimpinan pusat Al-Ikhwan tidak setuju dengan itu. Guru-guru spiritual mereka seperti Syekh Ahmad Yasin juga belum mengarah ke situ. Sampai akhirnya Syekh Ahmad Yasin mengarah juga ke situ. Makanya tahun 85 dia bentuk semacam gerakan bersenjata rahasia yang dikomandoi oleh muridnya namanya Insinyur Salah Syahadah. Lalu kemudian ketangkeplah Syekh Ahmad Yasin. Lalu kemudian dilepaskan karena pertukaran tawanan. Lalu 87 barulah mendirikan, meletus intifadah dulu. Setelah meletus intifadah barulah kemudian aktivis-aktivis yang murid-muridnya Ahmad Yasin, teman-temannya Salah Syahadah,
Abdul Aziz Ar-Rantisi dan juniornya mendirikanlah Hamas itu Desember 1987. Baru berbentuk gerakan perlawanan saja, tapi sudah mendeklarasikan mereka gerakan Islam, bukan nasionalisme lagi. Nah, di situ awal. Barulah gerakan Islam ada. Ketika ini terjadi dan diyel-yelkan adalah perjuangan Islamnya, jihadnya. Sampailah itu kepada seluruh dunia termasuk para ulama, dimintakan fatwa bagaimana perjuangan mereka ini, apakah jihad yang syar'i? Wahai Syekh, katakanlah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, ya, ini adalah perjuangan yang syar'i, ini jihad yang syar'i. Dan mereka berhak menerima zakat. Itu kata Syekh bin Baz dalam fatwanya. Saya mencatat dan menerjemahkan itu, ada 2 fatwa dari Syekh bin Baz tentang hal itu, fatwa pribadi. Kemudian yang satu lagi adalah fatwa Rabitah Alam Islami, dan semua sudah saya terjemahkan. Saya masukkan ke dalam web, bisa dilihat nanti dalam web pesantren BIK maupun di web Sabili hasil terjemahan itu. Salah satu fatwanya adalah Syekh bin Baz mengatakan mereka berhak menerima zakat sebagai sinaf fi sabilillah. Ada pejuang ini. Bagaimana caranya? Caranya saya pikirkan sendiri. Terserah. Yang penting mereka berhak menerima zakat. Itu artinya mereka adalah mujahid fisabilillah. Karena dan ini kalau ditinjau dari fikih manapun, dari semua kitab, dari semua mazhab para ulama, iya mereka mujahid fisabilillah. Kalau enggak apa lagi? Maka lalu bagaimana caranya supaya ini dilemahkan semangatnya, didegradasi, dianggap dia bukan jihad fisabilillah. Barulah datang muncul orang belakangan ini. Belakangan ini sih munculnya itu dulu ada sih suara-suara sumbang dalam perjuangan jihad Palestina ini. Sejak tahun 2009 itu sebagian orang tuh sudah mulai sumbang suaranya. Bahkan sejak ini sebenarnya dari mana awal kesumbangan ini? Diawali dengan adanya friksi atau sentimen kelompok yang menamakan diri mereka Salafi dengan kelompok pergerakan, salah satunya adalah Al-Ikhwan Al-Muslimun. Yang paling besarnya, bukan cuma Al-Ikhwan saja sebenarnya, tapi dianggap musuh paling besarnya mereka adalah itu. Bahkan mungkin mereka tidak memusuhi Yahudi kalau dari praktek yang ada saat ini, tapi memusuhi Ikhwan Muslimun. Makanya sampai-sampai Syekh An-Nufaisan mengatakan kalau mau tentara Arab itu merebut Al-Quds, bilang saja Al-Quds telah dikuasai oleh Ikhwan Muslimun. Nah, mereka akan bersatu untuk merebutnya. Selama itu direbut oleh Yahudi, mereka akan tenang saja karena merasa temannya kali. Jadi dari situlah diawali, kemudian dan itu era pecahnya itu sejak era perselisihan antara kelompok Ikhwan Muslimun dengan pemerintah Arab Saudi pada masalah penyerangan Irak tahun 1991. Entah bagaimana tiba-tiba berkembang isu kebencian terhadap halaqah Islamiyah ini, lalu memisahkan mereka dari manhaj salaf. Padahal manhaj salaf tidak ngurusin begitu-begitu. Manhaj salaf mengurus ini garis kelompok ini, katakan Al-Ikhwan ini, dia masih di garis manhaj salaf apa tidak? Itu dilihat saja dari apa yang mereka lakukan. Kadang-kadang satu kelompok ada saja yang menyimpang, tapi apakah ketika dia menyimpang maka dia harus menjadi musuh? Nah, itu persoalan lain. Nah, orang-orang ini dia bicara pada sentimental ini dan ke bawah-bawah sehingga menghilangkan nalar. Makanya kok bisa tiba-tiba dalam perang seperti sekarang ini orang lebih menyalahkan kelompok pejuang daripada Israel. Bagaimana ceritanya? Itulah sih katakan tadi, dia tidak punya iman, tidak punya otak, tidak punya juga perasaan, jadi lebih buruk daripada binatang. Jadi kepikiran bagaimana ya orang ya? Paling tidak, kalaupun dia bukan Muslim, dia kepikiran kemanusiaannya gimana. Orang-orang Barat yang non Muslim saja berpikir ini adalah pejuang yang ingin memerdekakan negerinya. Orang masih waras. Lalu kenapa orang-orang yang mengatasnamakan diri di atas sunnah menjadi tidak waras? Karena baghi. Maksudnya mereka nggak tahu dalil, tahu, tapi mereka bolak-balik. Jadi bagaimana ceritanya sebuah jihad menjadi tidak dianggap tidak syar'i? Oh, karena kita kekuatan tidak seimbang. Pertanyaan dari mana? Sejak kapan perjuangan seimbang? Kalau itu yang menjadi landasan Anda, maka seluruh perjuangan kemerdekaan di seluruh bangsa dan umat Islam harus dianggap tidak syar'i.
Perjuangan mana coba yang syar'i? Yang seimbang. Perjuangan kemerdekaan yang seimbang maksudnya musuh punya pesawat tempur, kita juga harus punya pesawat tempur. Sejak kapan itu menjadi syarat jihad? Di kitab mana adanya? Kitab ulama yang dibikin mereka saat ini. Mereka bikin. Jadi mereka bikin sendiri bid'ahnya. Bikin syarat-syarat sendiri yang tidak pernah disyaratkan oleh para ulama. Jadilah mereka ahli bid'ah. Membuat syarat sendiri tentang jihad, tujuannya supaya jihad yang ada sekarang ini tidak dianggap syar'i, sehingga tidak boleh didukung. Ya sudah, biarkan saja Israel membantai mereka. Nah, itu tujuannya. Itu proyek Hasbara. Nah, orang-orang ini saya tidak yakin mereka bagian dari Hasbara, tetapi menjadi bonus sebagai Hasbara. Jadi karena bodohnya itu tadi. Karena apa? Sifat bari itu artinya kedengkian yang dipendam akhirnya menimbulkan satu perasaan, pokoknya kalau dia yang melakukan, biarpun benar akan saya salahkan. Nah, itu bari namanya. Itulah yang terjadi pada kelompok-kelompok ini terhadap kelompok-kelompok pergerakan, termasuk pada kelompok-kelompok jihad yang ada di Palestina. Kenapa? Karena saya tidak suka dengan mereka. Maka semua yang mereka lakukan harus saya salahkan. Cari celah, gimana caranya? Bahkan biarpun mereka berperang melawan musuh yang paling nyata dalam Al-Quran, Yahudi, dan sudah ada nubuat dari Nabi SAW, pun tetap mereka harus disalahkan. Anda bayangkan, itu akibat apa? Bari. Bukan mereka nggak ngerti. Apa mereka hafal Quran, mereka hafal hadis, lalu kenapa bisa begitu? Ya, karena bari, hati ditutup oleh Allah Ta'ala. Wa makhtarafal ladzina amanu min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Jadi orang-orang yang bari itu adalah orang-orang alim. Maka dia jadi bari. Jadi mereka bersifat bari setelah datangnya ilmu, dan min ba'di ma ja'ahumul bayyinat baghyan bainahum. Kan itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kenapa mereka bisa berselisih padahal mereka udah tahu dalil? Ada sifat bari. Bari itu adalah kebencian yang dipupuk tanpa sadar. Sehingga bukan lagi lillahi ta'ala dan bukan lagi untuk agama. Bukan lagi nasah, bukan lagi nasihat untuk agama, tetapi untuk menjatuhkan orang karena saya benci sama dia. Itu namanya bari. Jadi kalaupun dia benar, saya harus cari dalil bagaimana dia salah. Gitu ceritanya. Nah, itu tidak, dan orang tidak ada yang sadar kalau dia bari. Itulah yang diisyaratkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, walladzina fi qulubihim marad. Orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Allah membedakan antara munafik dengan fi qulubihim marad. Munafik pasti qulubuhum marad. Munafik itu pasti hatinya ada penyakit. Tapi tidak semua yang hatinya ada penyakit adalah munafik. Bertingkat-tingkat. Jadi fi qulubihim marad itu bisa marad bari. Dia aslinya tidak munafik, tapi karena dia benci sama si ini, ya jadi salah, benar pun akan saya salahkan. Atau sebaliknya juga, fanatisme. Teman saya salah akan saya bela. Nah, itu sama juga, itu bari juga. Nah, itulah. Jadi intinya salah satu sin of bahasan kita adalah fisabilillah adalah mereka-mereka yang berperang di jalan Allah, dan para ulama pun telah menetapkan. Ada dalam beberapa fatwa dari Rabitah Alam Islami tahun 89-87 ketika intifadah pertama terjadi. Apa itu intifadah? Intifadah itu orang demo besar-besaran untuk menentang kezaliman, dan kebetulan kezaliman itu dilakukan oleh penjajah-penjajah kafir dari Israel ini. Membesar, lalu akhirnya itu pakai senjata apa? Pakai batu, pakai katapel aja, ya kan? Dari awal kan gitu. Kita yang tahun 87 itu nonton bagaimana itu kan orang-orang di Palestina itu berjuang. Waktu itu tidak ada yang mengecam mereka, semua mendukung mereka, para ulama mendukung mereka. Hanya saja karena memang ketiadaan persenjataan segala macam, ya jadi dia seperti itu. Lalu kemudian berkembang, mereka bisa bikin bom, tapi tidak ada alat pelemparnya. Lalu pakai apa? Ya sudah, diri kita sendiri saja jadi alat pelemparnya. Jadi dikenal dengan istilah bom bunuh diri. Mereka lakukan itu. Sebenarnya nggak banyak-banyak amat juga, cuma di blow up, ini kegiatan terorisme segala macam. Terlepas kontroversi tentang hal itu, ada ulama yang membolehkan, ada yang tidak. Akhirnya dah selesai. Ini mereka bisa bikin peluncurnya, bikin roketnya sekarang ini, dan mereka bisa dapatkan senjata-senjata itu dari mana? Wallahu a'lam. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dapat senjata-senjata itu. Jadi udah bisa berperang benar-benar. Bahkan sekarang kan terbukti depan mata kita, mereka bisa menghancurkan tank tercanggih milik Israel itu. Kok bisa? Artinya sudah semakin meningkat dong.
Jadi mereka telah dari tahun 87 dari cuma batu menjadi roket, menjadi bisa menghancurkan tank. Itu bukankah itu bagian dari i'dadul quwwah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sementara orang-orang yang membenci mereka, ini kapan i'dadul quwwahnya? Tidak ada. Karena mereka menjadi bagian dari ahlul baghi itu tadi. Sehingga intinya jauhi kelompok-kelompok pembenci ini karena penyakit baghi itu menular. Kalau kita dekat-dekat sama orang itu, maka kita juga akan punya sifat baghi juga seperti mereka kalau kita tidak menasihati mereka. Maka kita harus mengumumkan bara terhadap sifat baghi seperti itu. Nah, jadi para mujahidin ini mereka berhak menerima zakat atas dasar fisabilillah, dan fisabilillah dalam sinuf zakat ini adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah menurut mayoritas ulama. Apakah bisa masuk para pendakwah? Sebagian ulama kontemporer berpendapat itu termasuk, dan ada beberapa fatwa juga yang kalau tidak salah sudah pernah saya bacakan juga, bahwa kegiatan-kegiatan dakwah terutama di kalangan daerah-daerah pedalaman ataupun di kalangan negara-negara di mana kita minoritas, termasuk mendirikan lembaga-lembaga pemikiran, itu bagian dari fisabilillah. Pendanaannya dibolehkan dari dana zakat menurut sebagian ulama kontemporer. Pendapat ini bisa diadopsi karena dia punya dalil yang cukup kuat, dan metode pendalilan kita bukan nas tetapi maqasidus syariah. Bagaimana mengambil maqasidus syariah ini sebagai metode pendalilan? Nah, mungkin bulan depan sajalah kita insyaallah membahasnya, ya, karena waktu kita sampai di sini, jadi cukup kita membahas baru satu sinaf, dan masih ada satu sinaf lagi yaitu sinaf Ibnu Sabil, sebagai salah satu sinaf yang berhak menerima zakat. Dari saya demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan hidayah dan taufik dari Allah Ta'ala, dan Allah meridai kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, dan tidak lupa kita senantiasa menyuarakan dukungan-dukungan kita kepada para mujahid di jalan Allah, ya. Bukan malah menjadi penggembos mereka, karena dukungan kita akan sampai kepada mereka dengan caranya Allah, dan itu adalah bagian dari jihad bil lisan. Kita melaksanakan perintah Rasulullah SAW untuk berjihad di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, dengan harta, dengan jiwa, dan juga dengan kata-kata. Kata-kata itu diwakili oleh tulisan-tulisan kita. Itu semua akan dinilai oleh Allah. Jadi tidak ada sia-sia. Yang penting saat menulis kita meniatkannya ini lillahi ta'ala, untuk membela agama Allah, maka tidak akan disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Dan itu bagian dari walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Demikian dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.